Baiklah, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku akan sedikit berbeda karena kan pengguna di Indonesia ini kebanyakan ya nggak punya PC, nggak punya laptop, dan kebanyakan ya pasti setiap orang sekarang udah punya pastinya punya smartphone gitu ya. Makanya saya bikin konten ini dalam bentuk smartphone. Nah, di sini saya sendiri akan memberikan tutorial yang mungkin cukup panjang ya. Dan juga saya ingin disclaimer bahwa tutorial ini hanya bersifat mengedukasi ya, hanya bersifat mengedukasi, nggak ada saran atau menyuruh-nyuruh untuk beli aset kripto tertentu. Ini hanya murni sebagai edukasi. Saya ingin meluruskan ya di tengah-tengah masyarakat bahwa kripto sebenarnya bukan hanya soal beli kripto terus harganya bisa naik bisa turun, tapi di dalam kripto itu ada blockchain, yang dimana di dalam blockchain sendiri itu ada layanannya. Salah satunya adalah DeFi atau Decentralized Finance atau layanan finansial yang terdesentralisasi. Enggak hanya DeFi, ada game juga, ada metaverse juga, banyak. Tapi salah satunya di sini saya akan coba gimana sih cara kita menggunakan DeFi layer 2 dari Ethereum, yakni Polygon. Nah, di sini saya ada sendiri ya, ini akan mendemokan atau memberikan gambaran kepada kalian yang mungkin sangat awam ke kripto, bagaimana sih cara kita merasakan layanan DeFi di dalam blockchain gitu ya, dengan murah dan juga cepat gitu. Jadi langkah pertama itu kalian perlu bikin yang namanya dompet digital. Nah, dompet digital ini ada banyak ya. Dompet digital yang paling dikenal itu adalah MetaMask ya. MetaMask kalian download aja di Play Store. Ini kalian download yang resmi. Kalian perlu bikin yang namanya dompet digital, dompet blockchain gitu ya. Dompet blockchain nanti bentuknya akan seperti ini gitu ya. Seperti ini bentuknya, yakni blockchainnya Ethereum gitu. Cuma kita sendiri akan menambahkan yang namanya jaringannya Polygon. Kenapa sih kita perlu pakai Polygon ya? Perlu kalian tahu, kalau kalian nyobain blockchain tanpa arah gitu, terus kalian nyobain Ethereum, pasti kalian akan kaget gitu ya, karena biaya gasnya, biaya per transaksinya itu sangat mahal sekali. Dan kita gunain layer 2, tapi kita tidak mengorbankan security dan decentralized-nya dari Ethereum. Makanya di sini kita gunakan Polygon gitu ya, karena Polygon sendiri itu sebenarnya layer 2 yang membantu Ethereum untuk digunakan secara massal, sehingga nanti biaya gasnya lebih murah, terus transaksinya lebih cepat gitu ya, daripada menggunakan Ethereum gitu. Jadi di Polygon sendiri itu juga tidak mengorbankan security dan desentralisasi dari Ethereum, karena Polygon dan Ethereum saling simbiosis mutualisme, seperti itulah ya gambaran umumnya. Baiklah, jadi di sini kita akan gunakan yang namanya Polygon Mainnet. Nah, gimana caranya kita menambah yang namanya ini jaringan Polygon di dompet digital kita? Adalah kita tinggal tambah aja ya, tambah di pengaturan, mungkin di pengaturan, kemudian jaringan gitu ya, jaringan, kemudian kita tambahkan jaringan gitu, tambahkan jaringan. Nah, seperti ini. Nanti kalian custom network, kalian masukkan secara manual gitu, dan ini adalah yang harus kalian isi di custom network tadi ya. Ini kalian pause aja, kemudian kalian isi. Kalau sudah, maka kemudian simpan, dan kalian jangan lupa untuk berada di bagian Polygon Mainnet gitu ya, di bagian jaringan Polygon gitu. Hal yang penting kalian perlu ketahui untuk menjaga keamanan adalah tidak memberikan frasa 12 kata itu ya. Nah, ini jangan sampai diberikan. Nah, ini frasa pemulihan, ini jangan diberikan kepada siapapun. 12 kunci kata gitu ya, jangan diberikan kepada siapapun, karena itu termasuk kunci kita untuk membuka dompet digital kita. Kalau kunci diberikan kepada orang lain, ya gimana, rumah pasti bobol kan ya. Seperti itulah gambarannya. Baik, ini udah 9 menit ya. Oke, kita lanjut. Karena kita udah bikin dompet digital,
Selanjutnya kita masuk ke exchange. Baiklah kawan-kawan, tadi sempat ada masalah teknis ya. Saya tadi udah nyoba pakai aplikasinya Toko Kripto, terus aku rekam layarnya, tapi pas aku cek di bagian akhir itu dia hitam ya. Jadi di aplikasinya itu ada sistem keamanannya. Jadi kalau merekam layar pas aplikasi Toko Kripto dibuka itu pasti hasilnya akan hitam. Jadi ada masalah teknis seperti itu tadi, akhirnya saya bikin yang versi webnya. Jadi mungkin agak berbeda ya tampilannya, tapi step by stepnya sama gitu. Baik, kita mulai aja. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menyetor gitu ya ke bagian dompet, kemudian bagian dompet terus saldo gitu ya. Nah kemudian kita isi dulu saldo kita. Misal di Toko Kripto sendiri itu ada stable coinnya rupiah ya, ini BIDR, itu kita store ya. Kalian cari aja BIDR gitu ya, BIDR ini stable coin berbentuk rupiah ya, yang yang di bawah Binance. Jadi Toko Kripto ini sendiri kalau yang aku tahu itu dia ada di bawah Binance. Jadi bagi kalian yang nggak paham, Binance itu termasuk exchange yang terbesar juga gitu ya di dunia gitu. Jadi Toko Kripto ini seperti anak perusahaannya mungkin kalau nggak salah ya, karena dia ada sangkut pautnya dengan Binance. Nah di sini nanti kita bisa isi BIDR. Ada beberapa pilihan ya. Di sini ada Dana, ada BRI, GoPay, kemudian ada Link Aja dan Shopee. Itu kalian nggak perlu harus punya rekening bank gitu ya, nggak harus. Jadi kalian isi Dana, isi Shopee di Alfamart itu bisa. Jadi mudah banget gitu. Jadi sekarang orang yang punya aset kripto itu nggak harus punya rekening bank gitu ya. Jadi ini memudahkan sekali sih ya. Oke, karena saya punya dana gitu, punya uang di Dana gitu ya, maka saya pilih Dana. Kemudian saya contohkan aja, saya mau nabung misal 100.000 gitu ya, 100.000. Ini bener gak nol-nolnya ini ya, 100.000. Kemudian selanjutnya kita tekan selanjutnya. Nah ini Dana, ini mungkin akan saya skip ya karena ini privasi. Jadi ikutin aja terus langkah-langkahnya sampai saldonya nanti masuk. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah saldo kita masuk, kita tinggal beli aset yang kita inginkan. Kita ke bagian market kalau di aplikasi ya. Kalau di versi web itu ada pilihan pasar, sama aja sebenarnya market gitu ya. Nah, saran saya di sini karena kita pengen menggunakan Polygon, jadi ya kita harus beli tokennya Polygon atau koinnya Polygon, bukan token ya, koinnya Polygon, yakni Matic. Mana ya, kita cari dulu. Nah, di sini ada Matic nih. Kalian cari aja di market nanti Matic/BIDR gitu ya. Itu kalian klik aja, kita klik di sini. Nah ini nanti tampilannya kayak gini, ada chart-chartnya. Cuma yang perlu kita fokuskan adalah bagian beli dan jual. Nah di sini kan kita pengen beli nih Matic gitu ya, karena kita kan pengen gunain blockchain Polygon gitu. Kita beli harga pasar, kita klik harga pasar ya, biar langsung terjual gitu. Nah ini jangan lupa ini diklik harga pasar biar langsung kita beli gitu. Kita isi ini 100.000 gitu ya. Kalian klik 100% juga gak apa-apa sih, cuma saya lebih suka angka pas gitu ya. Oke, yang penting itu ini harga pasar, supaya kalau kita beli itu langsung harga pasar gitu, nggak nungguin harga turun atau naik gitu, langsung beli saat itu juga. Kita klik beli. Nah ini jadi 100.000 tadi kita dapat sekitar 6,7 koin ya, 6,7 koin Matic gitu. Dan setelah ini karena kita pengen gunain Polygon Matic, nah di sini aku pengen berikan informasi tambahan ya. Terpercaya apapun ya exchange, karena exchange ini kan
apa ya, centralized gitu dan enggak desentralisasi gitu. Jadi apapun yang bersifat terpusat dan enggak desentralisasi, kalau kalian beli aset kripto di exchange, itu aku sarankan untuk selalu cari exchange yang bisa menarik aset kalian ya, seperti toko kripto ini. Jadi aku sarankan untuk tidak menyimpan aset di toko kripto ya. Resikonya lumayan besar kalau misalnya ini ya, misalnya exchange yang kita daftar itu bangkrut. Nah, aset yang kita simpan di exchange itu kan nggak bisa ditarik gitu. Nah, itu resikonya aset kita bakalan nggak jelas nih, karena aset kita itu dipegang pihak ketiga. Jadi aku sarankan untuk selalu menyimpan ke dalam dompet digital kita sendiri, seperti MetaMask ini ya, ke dompet kripto kita sendiri gitu. Jadi jangan disimpan di exchange gitu kalau jumlahnya besar ya. Selalu tarik saldo setelah beli aset kripto di exchange, itu selalu tarik aset kripto kita ke dalam dompet kripto kita sendiri. Itu garis benang merahnya ya. Baik ya kawan-kawan, kita balik lagi di sini. Tadi kita kurang ya untuk narik saldo matiknya. Kemudian kita beli lagi tadi ya. Kemudian ini udah di atas 10 minimal untuk narik ya. Kita tarik nih aset kripto kita ke dalam dompet digital kita. Nah, ini kita punya 13,5 matik ya. Kemudian kita akan kirim ke dalam blockchain Polygon ya, ke jaringan Polygon. Caranya kita masuk ke MetaMask. Kemudian ini jangan lupa diklik Polygon gitu ya. Kemudian kita klik ini ya, yang ini 0x sekian ini, kita salin, kita copy. Nah, untuk diketahui juga, jadi alamat ini nggak apa-apa kalau disebar gitu ya, nggak apa-apa kalau kita sebar gitu ke publik gitu ya, karena ini alamat publik kita untuk kita mengirim, untuk kita menerima aset kripto gitu ya. Nah, ini kalau kalian iseng-iseng pengen ngirim aset kripto ke sini, ini ke jaringan ke alamat ini hanya ada di jaringan Ethereum maupun Polygon, hanya bisa di jaringan Ethereum maupun Polygon gitu ya. Jadi kalau misal kalian ngirim aset selain di jaringan itu ke alamat ini, maka akan hangus gitu, nggak bisa. Jadi jaringannya harus sama, yakni Polygon maupun Ethereum gitu. Oke. Nah, itu kita salin, kemudian kita paste ke alamat penerima di sini, kita paste, tempel. Kemudian kita pengen memindahkan semua ini ya, semua aset kripto kita ke dompet kripto kita. Max aja, kita max. Oke. Jangan lupa ya, penarikan minimum 10 matik ya, 10 koin matik. Terus nah di sini kenapa aku pakai apa ya, gunain matik, karena di sini biaya transaksinya hanya 0,1 matik ya. Kalau kita lihat harga matik sekarang kan hampir $1. Jadi biaya transaksinya di toko kripto ini hanya 0,1, berarti sekitar kalau $1 15.000 berarti hanya 1.500 ya untuk memindahkan 13 koin matik ini ke dalam dompet kripto kita. Jadi lebih murah gitu, hanya 1.500-an, 0,1 matik ya, tergantung matiknya nanti harga berapa. Nah, ini saya pindahin ke alamat kripto saya, kemudian kita kirim. Baik teman-teman ya, di sini kita udah nunggu beberapa menit tadi ya, setelah kita ngirim koin kita, aset kripto kita dari exchange ke dompet kripto kita. Kita tunggu beberapa menit dan kriptonya udah masuk ya, aset kripto kita udah masuk ini ya, sebesar tadi kita ngirim 14 sekian koin gitu ya, 13, sekian koin gitu ya. Dan di sini ini totalnya ada sekitar 14 koin matik di dompet kripto saya gitu. Nah, setelah itu ya aku ingin memberikan informasi juga. Setelah ini sebenarnya kalian nggak perlu juga bisa nyimpen aset kripto kalian di sini gitu ya. Kalian simpan, jadi aman aja gitu, selama kalian tidak memberikan
kode 12 frasa pemulihan tadi ya. Jadi itu kode 12 kata itu adalah kunci pribadi ke dompet kripto kita. Jika 12 kode itu bocor ke publik, nah itu dompet kripto kita bisa kena hack atau bisa kena dikuras habis gitu aset kripto di dalamnya. Jadi sebenarnya udah aman selama 12 kata kunci frasa itu tidak bocor ke publik gitu ya. Dan untuk lebih aman lagi kalian bisa gunakan yang namanya hardware wallet gitu ya. Dan ini kalau yang ini kan bentuknya software wallet ya, hanya bergantung pada 12 kunci frasa itu tadi sebagai keamanannya. Sedangkan kalau di hardware wallet itu juga ada keamanan di sisi hardware, jadi bentuknya nanti flash disk gitu dompet kripto kita, jadi lebih aman lagi. Ya itu mungkin sedikit gambaran umumnya untuk mengenai dompet kripto. Jadi kita lanjut ke DeFi-nya ya, ke DeFi. Jadi untuk menggunakan DeFi kita gunakan Polygon ya. Di sini kita gunakan Polygon, kita masuk aja ke Pramban ya, ke Pramban. Nah DeFi ini ada banyak banget ya, banyak banget. Cuma sekalian aku nabung gitu ya, sekalian aku nabung. Jadi aku biasanya nabung itu di AV ya. DeFi-nya namanya AV gitu ya, nih kita tunggu. Nah ini DeFi-nya itu namanya AAV gitu ya. Nah AAV gitu ini ya, yang ini AAV. Ada banyak banget layanan DeFi yang lain, cuma yang paling terkenal itu AAV gitu. Jadi di AAV ini nanti aset kripto kita itu bakalan disematkan di smart contract gitu ya. Jadi nggak ada lagi pihak ketiga yang mengelola uang kita. Jadi yang mengelola itu adalah smart contract gitu. Jadi pada batas tertentu nanti dia akan memberikan bunga ke kita secara otomatis gitu. Jadi nggak ada pihak ketiga lagi. Nah ini kita gunakan Polygon yang versi 3 ya, versi 3 karena ini lebih aman katanya dan juga lebih privacy. Ya sebenarnya kalian nggak harus ngisi dalam bentuk matic ya, cuma kalau di sini kan di AV ini bisa matic, bisa yang lain juga ya, jadi nggak harus matic gitu. Nah ini sebenarnya juga bisa yang lain gitu, bisa euro, bisa dolar, ini DAI, euro, USDC itu juga bisa kalian tabung USDC di sini. Ini bunganya sekitar 0,82. Ini berubah-ubah ya, berubah-ubah setiap harinya, jadi nggak tetap gitu. Jadi bunganya akan berubah-ubah setiap harinya. Oke, saya pakai ini aja, saya isi sekitar 13 matic aja, jangan banyak-banyak. Oke, nah ini ya. Nah ini di sini ada keterangan APY-nya, ini bunganya sekitar 1,8%. Kemudian di sini ada health factor ya. Kenapa ada health factor? Karena di sini bedanya dengan sistem finansial tradisional, kita bisa meminjam aset juga, terus kita beliin lagi aset itu, seperti itu. Jadi itu nggak bisa dilakuin di sistem financial yang kita kenal sebelumnya gitu. Hanya bisa di DeFi gitu. Jadi kita isi dulu ya maticnya 13. Nah ini gas fee-nya ini sekitar 0,01 gitu ya. Nah ini kita konfirmasi dulu. Ini estimasi biaya gas hanya sekitar 0,008 matic gitu ya. Ya hanya segitu gitu. Dan transaksi ini hanya berjalan 30 detik aja gitu. Sangat cepat banget. Kalau kalian belum nyobain Ethereum dan kalian kalau dari pengalaman aku itu jauh berbeda, biaya gasnya itu besar banget, makanya ini enak banget pakai Polygon ya. Totalnya ini sama biaya gasnya ya, 13,00 sama biaya gasnya. Oke, kecil banget gitu ya. Kita lanjut konfirmasi dan ini cepat banget. Nah ini transaksi dikirim hanya hitungan detik, selesai deh, all done, semua selesai. Ini sebelumnya kan 139 gitu ya, 139, sekarang sudah 152. Nah hebatnya di sini ya, misal saya punya aset segini ya, aset segini 152, kemudian kan saya punya
hutang juga di sini berbentuk dolar gitu ya, berbentuk dolar sekitar 50 dolar, 50 USDC. Kemudian saya pinjam lagi, tapi di sini nggak seenak udel gitu ya minjamnya, jadi harus diperhatikan juga health faktornya ini. Health factor ini jika menyentuh angka 1 dia akan otomatis likuidasi, artinya aset kalian akan dilikuidasi untuk membayar utang ini ya, utang sebesar yang ada di sini, tergantung utang kalian seberapa besar. Jadi supply-nya itu harus lebih besar daripada utangnya gitu ya. Supply-nya di sini misal di sini 140-an dolar, lebih besar daripada yang kita utangi gitu, hanya 50 dolar, 140 dolar yang di kolateral, yang di supply-nya, kemudian yang di bagian utang hanya 50 dolar gitu ya. Jadi sedikit gitu, hanya sebagian kecil aja. Jangan melebihi aset kita, aset yang kita tabung gitu ya, aset yang kita ada di supply ini. Karena kalau misal utangnya lebih besar daripada aset yang kita miliki gitu, maka health factor ini akan menyentuh 1 dan otomatis supply-nya ini ya, yang kita miliki di supply ini, aset yang kita miliki di supply ini akan membayar utang yang berbentuk USDC ini, maka akan dilikuidasi gitu ya. Makanya ini harus diperhatikan nih health faktornya, jangan sampai menyentuh 1. Oke lah, mungkin sekitar 15 ya, 15, karena nggak apa-apa, ini kan kita health faktornya turun lumayan drastis ini ya, 1,5 ya, kita nggak apa-apa karena ini mau aku beliin matic lagi, kemudian aku isi lagi ke sini, nanti bakalan health faktornya bakalan naik lagi. Kita borrow 15 USDC, kita borrow. Nah ini kita cek lagi biaya estimasi gasnya hanya 0,01 matic gitu ya. Nah ini kita lihat ya, kecil banget. Konfirmasi kemungkinan 30 detik, hitungan detik selesai, masuk ke dompet kripto kita. Tunggu transaksi selesai, tunggu ini sampai oke gitu, all done. Nah ini all done, oke. Nah kita cek di dompet kripto kita, dompet. Nah ini ada USDC ya, ini kita bisa gunain lagi atau kita bisa tarik ke exchange lagi nih ya. Ini bisa kita tarik ke exchange, tapi dalam kasus ini saya gunakan untuk beli aset lagi gitu ya. Kita masuk ke sini, kita tambah tab. Nah karena bentuknya ini USDC, maka kita perlu kan merubah ke bentuk yang aset yang kita inginkan. Dalam kasus ini saya ingin merubah ke Polygon gitu, ke Matic. Maka saya pengen merubah USDC tadi ke Matic menggunakan DEX gitu, Decentralized Exchange gitu. Nah ini bentuknya udah desentralisasi exchange-nya. Setelah itu kita di QuickSwap ini merupakan salah satu DEX ya, Decentralized Exchange. Nah ini kita pengen connect dulu, connect wallet ya, connect wallet. Oke, udah connect nih ya, udah connect. Dan aku pengen ngerubah dari ini ya, dari yang tadi yang USDC ini 15 USDC menjadi Matic gitu. Oke, kita balik. Kita pengen ngerubah USDC, kita cari USDC. Nah ini ya, ini udah ketahuan nih ada 15 ya, 15. Kemudian saya pengen max 15 USDC. Kemudian nanti tunggu ini masih sinkronisasi ya. Nah ini 15 USDC kita rubah menjadi Matic lagi, kita swap. Nah ini 15 USDC menjadi Matic, press update, accept, kemudian confirm. Nah ini ya, sekitar price impactnya hanya 0,01 ya, sekitar segini. Oke, confirm ya, ini kita muncul, kita konfirmasi. Nah ini kita tunggu. Nah ini transaksi selesai, kita cek di dompet kripto lagi, dompet kripto kita. Nah ini muncul ya, udah 16 lagi Matic kita. Nah ini kita ke AV lagi, kita tunggu. Nah ini health faktornya tadi 1,5 ya, kemudian kita beliin Matic lagi, kita supply lagi Maticnya.
maka ini health faktornya akan naik ya, akan naik sekitar 1,7 dari 1,5. Nah, gitu ya. Seperti itu sih ya. Enaknya pakai DeFi, jadi kita bisa borrow, kita beliin lagi, jadi kayak double gitu rasanya, jadi uang 200.000 jadi 400.000 gitu. Harus over collateralize ya, harus asetnya harus lebih banyak daripada hutangnya gitu. Oke, itu aja sih mungkin sedikit gambaran yang mungkin bagi kalian yang nggak paham kripto, ini sedikit gambaran. Jadi gak ada lagi pihak ketiga, semuanya otomatis yang dilakukan oleh kode komputer gitu ya, nggak ada lagi pihak ketiga. Jadi semuanya ini aset kita itu benar-benar milik kita dan bukan milik pihak ketiga gitu ya. Terserah kita mau kita pinjamin kayak, mau kita utangin kayak, mau kita gimanain kayak, aset kita kan terserah kita gitu. Sampai ke detik ini aku sangat mengapresiasinya, berterima kasih banyak udah menonton sampai detik ini. Semoga apa yang aku demo ini bisa bermanfaat untuk kalian, untuk lebih mengenal kripto gitu ya. Jadi nggak ada lagi apa sih beli kripto ya, cuma beli kripto gitu, nggak ada lagi manfaatnya kripto, hanya naik turun terus ya kayak gitu. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar, dan jika kalian menyukai konten ini silahkan like ya dan subscribe. Sampai jumpa. Bye.